Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Meisada Sirait. Pasangan Hidayat Arsani Herliana unggul 9.043 suara dari duet Erzaldi Rosman Johan Yuri Kemal Fadlullah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung tahun 2024. Hasil itu sesuai dengan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat provinsi yang telah disahkan oleh KPU Provinsi Bangka Belitung pada Jumat 6 Desember. Perolehan suara Hidayat Arsani Heliana itu diraih setelah pasangan nomor urut 2 itu unggul di 4 kabupaten yang ada di Bangka Belitung dengan total keseluruhan suara sebanyak 299.591 suara. Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 1 Erzaldi Yuri hanya mampu mengumpulkan suara dengan total 290.548 dari 7 kabupaten kota di Bangka Belitung. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Bangka Pos, Rifki Nugroho. Silakan rekan Rifki. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, bisa saya sampaikan jika pada saat ini KPU Provinsi Bangka Belitung telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung di tingkat provinsi pada pukul 2.15 dini hari tadi. Pada pelaksanaannya, rekapitulasi yang dimulai sekitar pukul 21.00 dilaksanakan dengan mendengarkan pembacaan model D hasil dan laporan kejadian khusus di masing-masing KPU kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung. Setelah dalam laporan tersebut secara keseluruhan pasangan nomor urut 2 yaitu Hidayat Arsani dan Heliana berhasil unggul atas calon gubernur nomor urut 1 yaitu Erzaldi Rosman Johan dan Yuri Kemal Fadlullah, di mana dari keseluruhan Hidayat Arsani dan Heliana berhasil mengumpulkan sebanyak 299.591 suara, unggul dari pasangan Erzaldi Yuri yang hanya mampu mengumpulkan sebanyak 290.548 suara. Pada pelaksanaannya hingga dini hari tadi, meski rekapitulasi berjalan dengan lancar begitu, akan tetapi pada saat terakhir saksi dari pasangan Erzaldi Yuri menolak ataupun mengambil sikap untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil karena beberapa alasan. Menurut salah satu saksi, mereka menganggap jika pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 kemarin, pihak Erzaldi Yuri menemukan beberapa temuan di lapangan yang dianggap atau diklaim mereka merugikan pasangan Erzaldi Yuri. Beberapa temuan tersebut yaitu salah satu contohnya seperti adanya suara sah yang dimasukkan dalam kategori suara tidak sah, sehingga jumlah suara tidak sah lumayan banyak begitu. Kemudian mereka juga beralasan adanya temuan undangan model C yang tidak terdistribusi kepada pemilih. Untuk itu, saksi pasangan Erzaldi Yuri menegaskan jika pihaknya menolak hasil rekapitulasi tersebut dan selanjutnya akan menyampaikan hasil itu kepada tim pemenangan. Akan tetapi, Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung saat dikonfirmasi menegaskan jika meskipun terdapat salah satu saksi pasangan calon yang tidak menandatangani hasil tersebut, menurutnya sikap tersebut tidak bisa merubah ataupun mengganggu hasil dari rekapitulasi yang sudah dilakukan secara berjenjang dan tetap membuat hasil rekapitulasi di tingkat provinsi itu dianggap sah. Akan tetapi Husein juga menegaskan jika pihaknya saat ini belum menentukan ataupun menetapkan pasangan calon terpilih karena jajaran KPU Provinsi Bangka Belitung masih menunggu adanya kesempatan gugatan atau pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dari salah satu calon. Untuk itu, Husein
juga menegaskan meskipun saat ini sudah diketahui jika pasangan Hidayat Arsani dan Heliana unggul dalam rekapitulasi di tingkat provinsi, Husein meminta agar semua pihak bisa menahan diri sebelum nantinya adanya penetapan resmi dari KPU Provinsi Bangka Belitung. Demikian laporan saya, Rifki Nugroho, dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Rapat pleno pada pagi dini hari ini, Ketua. Pertama tentu ya pelaksanaan rapat pleno yang kita buka ya di pukul 21 lewat tadi ya. Semuanya berjalan dengan lancar ya, kita saksikan di 7 KPU Kabupaten Kota kita sudah membacakan hasilnya masing-masing, termasuk juga dibacakan juga kejadian khusus dan keberatan saksi, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, dari hasil itu akhirnya kita tentunya bisa ya, sekalipun ada dinamika, yaitu hal yang biasa dan semuanya masih dalam koridor aturan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungnya perolehan suara ini di jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian kami juga telah menetapkan ya, dari rekapitulasi di 7 kabupaten kota ya, dapat kami sampaikan untuk pasangan calon nomor urut 1 ya, pasangan Pak Erzaldi Rosman SEMM dan Yuri Kemal Padullah ya, kita tetapkan perolehan suara sahnya sebanyak 290.548. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Heliana dengan perolehan suara sah sebanyak 299.591. Itulah hasil, artinya perolehan suara di 7 kabupaten kota yang kita rekap dalam rapat pleno pada tanggal 6 ya sampai tanggal 7 ya dini hari ini. Itu untuk sementara. Ada suara berapa? Ya, kalau persentase gimana Pak Arif? Persentasenya udah ketemu tadi. Kalau soal saksi yang tidak tanda tangan tadi, Pak? Ya, memang dalam proses rekapitulasi tadi ya disampaikan kita menandatangani berita acara, kemudian hasil sebagai saksi dari 01 memang tidak menandatangani ya, namun kita berikan juga artinya untuk berita acara hasil itu diatur oleh peraturan, memang ya boleh menandatangani boleh tidak ya, tapi tetap ini sebuah hasil yang harus kita tetapkan dan menjadi keputusan final bagi KPU dalam bentuk perolehan suara. Namun ini hasil ya tetap berproses dalam tahapan berikutnya ya, menuju tahapan penetapan paslon terpilih. Namun kita akan melihat apakah selama beberapa hari ini, 3 hari yang diamanatkan oleh peraturan, apakah paslon 01 akan melakukan gugatan dalam perselisihan pemilihannya di Mahkamah Konstitusi. Jadi KPU Provinsi akan menunggu itu. Kalau artinya ada digugat, didaftarkan, diregister, kemudian memenuhi syarat untuk dilakukan, maka KPU Provinsi berkewajiban untuk mengikuti persidangan tersebut dengan menyiapkan segala alat bukti maupun kronologis apa yang menjadi materi gugatan dari paslon 01 tersebut. Nah, itu kita lakukan dan nanti kita akan lihat hasil dari Mahkamah Konstitusi bagaimana. Kalaupun tidak dilakukan gugatan, maka sesegera mungkin nanti melalui KPU RI akan meminta kita untuk melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih. Seperti itu. Maka selesai tugas kita. Ketika sudah ditetapkan, maka berikutnya adalah pelantikan yang menjadi ranah pemerintah. Ya, kita belum bisa menetapkan. Kalau misalnya tidak digugat, nanti akan menunggu surat dari KPU RI, karena ini serentak, tentu akan diatur waktunya. Begitu juga ketika ini digugat, ya kita lihat apakah hasilnya ditolak atau diterima. Kalau ditolak, diterima sebagian, berarti ada yang harus kami laksanakan. Kalau ditolak seluruhnya, berarti selesai artinya. Berarti kita langsung masuk ke pleno yang penetapan paslon terpilih. Seperti itu. Untuk penggugatan di MK tanggal berapa? Ya, berdasarkan aturan di peraturan Mahkamah Konstitusi itu terkait masa yang menjadi hak daripada pasangan calon ya, peserta baik yang 01 02 juga berhak itu untuk mengajukan gugatan itu selama 3 hari kerja.
Maka saya nggak tahu juga lebih. Kalau di KPU ini kan tidak mengenal 3 hari kerja, kita melaksanakan hari kalender. Ya bisa jadi kalau hari kalender terhitung hari ini berarti sudah mulai 7, 8, 9 habis. Tetapi kalau dihitung hari kerja sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi tadi, ya bisa jadi dimulai dari Senin ya, tanggal 9 ya, tanggal 9, 10, 11. Kita lihat saja ya. Substansinya adalah digugat atau tidak ya. Digugat atau tidak. Digugat arti kami KPU siap melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Untuk kabupaten kota ada yang mengajukan gugatan atau tidak? Berdasarkan pengecekan kita dari MK, ada 2 wilayah kita yang melakukan gugatan, ya digugat oleh paslonnya. Pertama di Bangka Barat, saya nggak lupa paslonnya Pak. Saksi nomor 1 tadi seperti apa? Partisipasi. Ya partisipasi dikeluhkan ya. Ya bagaimana faktanya? Memang ya secara ya partisipasi kalau diukur dalam konteks secara umum kan partisipasi di provinsi ini kan mendekati 60 ya, 60% ya, arti masih dimaklumi karena kita tidak bisa juga dalam pilkada dengan pemilu. Kalau di indikator dengan dibandingkan pemilu tidak bisa. Pemilu itu pesertanya banyak, peserta dari caleg itu kan melakukan sukses. Sementara di ini kami KPU Provinsi Bangka Belitung dan jajaran sampai Badan Ad sudah berusaha secara maksimal melaksanakan sosialisasi. Tapi sosialisasi yang kami lakukan tidak ada artinya kalau tidak didukung daripada paslon itu sendiri dengan partai pendukungnya, ya, dan semua stakeholder yang berkepentingan untuk membangun meningkatkan partisipasi, memberikan pendidikan politik. Maka ya kalau ditanya apakah itu menjadi kesalahan KPU, ya saya tidak bisa mengatakan demikian karena tanggung jawab ini dalam demokrasi tanggung jawab bersama. Partai politik yang mengusung juga berkewajiban melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan. Paslonnya juga dengan timnya wajib juga melakukan sosialisasi, harusnya demikian. Ya, kampanye kan kita beri luas. Kampanye selain kampanye itu kan bagian dari mensosialisasikan kan. Buktinya memang ada penurunan. Ya kalau dari pilkada sebelumnya seperti ini. Pilkada terakhir ini nggak jauh seperti ini juga, 60-an kata, nggak sampai 70 juga, seperti itu. Oh, ini kan secara rekapitulasi sudah diketahui paslon yang unggul dan yang suaranya rendah. Ada pesan dari KPU nggak? Untuk paslon ataupun pendukung paslon yang calonnya unggul ataupun yang iya, sama pertama artinya dalam konteks KPU kami tidak menyatakan dalam konteks pemenang. Ya, kami KPU Provinsi Bangka Belitung tidak menempatkan statement saya sebagai Ketua KPU tidak menempatkan sebagai pemenang. Bahasa saya menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat provinsi kita, ya telah kita tetapkan perolehan suara di 2 paslon 01 dan 02. Kalau di perolehannya tentu ada yang perbedaan, ya ada yang tinggi, ada yang ini. Dan apakah itu dibahasakan dengan menang di masyarakat itu terserah. Tapi KPU karena prosesnya masih berjalan, ya tahapannya masih berjalan, maka dalam malam ini kita hanya menetapkan perolehan suara di masing-masing paslon di 7 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan kemarin, seperti itu. Nah penentuannya nanti setelah proses lagi ya, apakah ada gugatan atau tidak gugatan, baru nanti kita akan melakukan pleno lagi. Nama plenonya adalah rapat pleno penetapan paslon terpilih. Ya, berarti itulah finalnya. Seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.